Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya. Siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, ini kita baru ganti LCD touchscreen untuk HP Oppo A5 2020. Dan di sini saya akan mengecek apa saja yang harus kita cek kayak gitu kan. Sebelum ini kita kasihkan sama pelanggan. Setelah ganti LCD bang, apa saja yang harus kita cek gitu kan. Supaya nanti kita bisa memastikan bahwasanya LCD-nya ini memang sudah oke, siap pakai gitu kan. Jangan sampai nanti pelanggannya balik lagi kan. Nah, makanya sebelum kita kasihkan itu kita cek dulu. Dan di sini apa saja yang harus kita cek, dan ini sudah saya pasang LCD touchscreen-nya ini. Dan untuk link video tutorial pemasangan LCD touchscreen ini nanti ku taruh di deskripsi guys ya. Dan untuk link pembelian LCD touchscreen untuk HP ini, HP Oppo A5 2020 ini merek OG, nanti link pembeliannya ku taruh di deskripsi. Apa saja bang yang harus kita cek? Baiklah, di sini kita lepas dulu pelindung layar sementara sekaligus tulisan brandnya ini. Coba kita lepas dulu. Oke. Di sini kita akan mengecek terutama dan utama sekali itu apa bang? Tampilan fisik dulu guys ya. Jangan dulu kemana-mana, tampilan fisik dulu. Nah, dari tampilan fisik ini ketebalan apa gimana LCD-nya, dan di sini kita lihat LCD-nya bisa kita pasang dengan sangat presisi sehingga di sini tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya ini. Kalau misalkan nih LCD itu ketebalan, biasanya ada cahaya yang bocor di pinggir kiri kanan kayak gitu, dan ini bisa kita pasang sepresisi mungkin selayaknya yang ori pabrik guys ya. Oke. Nah, itu. Kemudian di sini ternyata di sini saringan speaker earpiece-nya kagak ada, dan ini sekalinya sebelum kesini itu pernah diganti LCD touchscreen-nya juga guys ya. Dan pas saya lihat ternyata saringan speaker earpiece-nya kagak ada. Nah, stokku juga kagak ada. Tempatku beli LCD touchscreen ini pun nggak jual guys ya. Ya udah nggak apa-apa guys ya. Walaupun kelihatannya ini jebol ya, mau gimana lagi, tapi ini nggak apa-apa guys ya. Oke, tapi lebih bagus itu kalau memang ada saringan speaker earpiece. Yang pertama dari segi tampilan dia bagus kelihatannya, kemudian dari segi fungsi kalau ada benda kecil yang mau masuk ke sini itu terhalang sama saringan speaker earpiece. Dan juga kalau misalkan kena air, kalau air yang sedikit-sedikit aja itu terhalang guys ya. Oke, kita lanjut dulu bang. Apa saja yang harus kita cek? Ya, yang pertama kan tadi tampilan fisik. Ini kita bisa pasang dengan presisi dan ini bagus dan tidak ketebalan. Seperti itu. Oke. Kemudian apalagi bang yang harus kita cek? LCD sama touchscreen itu sendiri. Bintang pagar untuk HP Oppo guys ya. Oppo A5 2020. Bintang pagar 899 pagar. Di bawah masuk ke engineer mode. Di sini kita bisa ke manual test. Di sini kita cek dulu LCD-nya, screen unit test. Dan di sini adakah bintik-bintik bercak tompel atau ada cahaya yang terang di bagian tertentu pada LCD-nya. Ketika dia menampilkan satu warna kayak gini, itu kita akan bisa melihat kalau misalkan ada noda-noda. Kalau di tampilan wallpaper itu kan tidak begitu jelas kelihatan karena banyak motif. Tapi kalau di satu warna kayak gini, itu akan jelas kelihatan kalau misalkan ada bintik-bintik noda, tompel, dan lain sebagainya, bercak atau cahaya yang terang di bagian tertentu pada LCD-nya, itu akan kelihatan. Dan juga lewat pengecekan satu warna kayak gini kita akan tahu nih kualitas LCD-nya ini. Semakin bagus warna yang ditampilkan, kualitas gambar LCD-nya semakin bagus. Oke, warna putih, dan di sini kita tidak melihat bercak-bercak, di sini bagus. Oke, dari segi LCD aman dan lulus untuk pengecekannya. Kemudian kita akan mengecek touchscreen. Di sini kita ke device dan kita ke touchscreen dan ke handwriting. Nah, ini silahkan kita guluir ke semua bagian pada touchscreen-nya. Nah, kalau yang biru-biru itu kagak mengikuti, berarti di situ nggak sensitif guys ya, atau bahkan nggak berfungsi. Nah, ini sudah kita coba semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Tuh, ke semua bagian dan itu mengikuti. Oke, dan untuk touchscreen-nya bagus dan berfungsi semua dan sensitif guys ya, selayaknya yang ori pabrik. Oke, itu guys ya yang biru-biru kecil itu. Nah, itu akan mengikuti kemana jari tangan kita arahkan. Dari segi LCD sudah, kemudian touchscreen, kemudian tampilan fisik. Kemudian di sini kita akan mengecek
brightness atau kecerahan, tapi mungkin itu belakangan. Kita akan mengecek dulu proximity sensor. Coba kita scroll ke bawah, proximity sensor test, dan di sini kita pilih proximity test, oke? Karena ada beberapa HP yang diganti LCD-nya sensor malah ketutup, yang mengakibatkan ketika kita nelpon layarnya akan otomatis mati sendiri tanpa kita dekatkan telinga kita. Coba, dan ini normal. Kita dekatkan tangan kita, dia berwarna hijau layar LCD-nya. Ketika kita jauhkan tangan kita, kembali berwarna hitam. Nah, itu menandakan bahwasanya sensornya ini berfungsi normal sebagaimana mestinya, tidak tertutup. Kemudian kita akan mengecek juga brightness atau kecerahan. Oke. Coba kita cek, ternyata brightness-nya bisa main, bisa diatur. Oke. Itu aja guys ya pengecekannya, karena ketika ganti LCD touchscreen doang itu nggak akan mengganggu fungsi yang lain seperti jaringan, kamera, apa. Kecuali pas kamu bongkar HP-nya, buka LCD-nya, pas kamu bongkar-bongkar kabel ini ya, kabel kameranya tercongkel, sobek, nah mungkin baru ada gangguan. Tapi ini saya mengerjakannya aman-aman saja, nggak ada kendala apapun. Jadi untuk dari kamera, jaringan, apa itu nggak mesti dicek karena itu tidak terdampak. Nah itu saja saya rangkum kembali yang mesti kita cek setelah kita ganti LCD touchscreen adalah tampilan fisik, apakah ketebalan atau tidak. Tampilan fisik. Kemudian dari gambar LCD, kesensitifan touchscreen, dan proximity sensor apakah tertutup setelah kita ganti LCD touchscreen. Kemudian brightness atau kecerahan. Apakah kontrasnya itu bisa kita atur, karena ada beberapa LCD touchscreen yang seperempat guys ya. Ada yang nggak bisa diatur kontras atau brightness ya. Tapi untuk rata-rata LCD touchscreen sekarang ini rata-rata bisa guys ya, walaupun harganya murah. Oke, dan ini sudah selesai untuk pengecekannya dan siap kita kasihkan sama pelanggan. Oke, ini abang kasih garansi kah? Kalau saya kasih garansi guys ya, 1 minggu. Kalau misalkan tidak terjadi human error, misalkan jatuh kena air, tidak terjadi itu, kemudian dia rusak sendiri untuk LCD sama touchscreen-nya, biasanya kita ganti dengan unit yang baru selama masa garansi 1 minggu itu guys ya, selama dalam masa garansi. Demikian, semoga bermanfaat. Jikalau ada pertanyaan, komen-komen aja. Saya akhiri, saya John Itung. See you the next video, my brotherku.